Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kian mencuat. Satu demi satu terungkap kasus yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Universitas yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk menimba ilmu, justru menjadi tempat yang paling rawan dan berbahaya. Lingkungan yang berisi orang-orang intelektual sekalipun tak menutup kemungkinan terjadinya kasus kekerasan seksual. Tak sampai di situ, fenomena kekerasan seksual sendiri seperti gunung es, bahwa masih terdapat berbagai kasus yang belum muncul ke permukaan. Karena umumnya kasus-kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi tidak diadukan atau tidak dilaporkan. Menurut naskah akademik RUU PK 5, Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan. Seringkali kita mendengar bahwa korban kekerasan seksual adalah seorang wanita, dan mayoritas para pelaku adalah seorang lelaki. Namun faktanya, lelaki juga bisa mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh IJRS pada tahun 2020, sebanyak 71,8 dari 2.210 responden pernah mengalami kekerasan seksual. Dari persentase tersebut, sebanyak 33,3% dialami oleh lelaki, sedangkan pihak wanita yang menjadi korban kekerasan seksual sebanyak 66,7%. Budaya patriarki yang kuat mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia, banyak muncul stigma yang bias gender. Budaya maskulinitas yang toksik menutup mata akan kesadaran bahwa kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja. Seolah laki-laki tidak akan bisa menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. Dibandingkan korban kekerasan seksual perempuan yang kian hari mulai berani menyuarakan pengalaman mereka, korban kekerasan seksual laki-laki masih cenderung dibungkam oleh stigma masyarakat. Pengalaman kekerasan seksual laki-laki cenderung tidak dianggap serius. Tak sampai di situ, tingginya angka kekerasan seksual tidak diikuti dengan penanganan kasus yang optimal pula. Banyaknya kasus kekerasan seksual, terlebih dalam lingkungan perguruan tinggi, justru menambahkan urgensi baru terkait keseriusan penanganan maupun pencegahan kasus kekerasan seksual. Kerap kali sejumlah kasus tak terselesaikan dan justru merugikan korban. Mulai dari adanya impunitas pelaku kekerasan, penundaan berlarut penanganan kasus, bahkan lembaga dalam perguruan tinggi yang belum memiliki Standard Operating Procedure atau SOP, pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Permasalahan belum juga usai. Mahasiswa korban kekerasan seksual juga seringkali bingung ketika harus melapor. Hal ini dimungkinkan dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi pihak kampus terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Lebih dari itu, adanya sikap victim blaming terhadap korban pada akhirnya membuat korban enggan melapor, dan dalam hal ini, korban acap dinilai mencemarkan nama baik kampus. Bagi perempuan, sebagai mayoritas korban, bahkan masih banyak yang enggan dan kebingungan untuk melapor, tak menutup kemungkinan para korban laki-laki justru semakin menutup diri. Terlebih dengan banyaknya anggapan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki adalah hal yang tidak masuk akal, dianggap tidak mungkin terjadi, dan seringkali diabaikan maupun tidak dilaporkan. Kasus kekerasan seksual sejatinya bisa terjadi pada siapapun, tak menutup gender, usia, tempat, dan lain sebagainya. Penanganan dan perlindungan terhadap seluruh korban harus diutamakan dan adil, terlebih di lingkungan kampus yang bernotabene sebagai tempat untuk menimba ilmu yang seharusnya memberi rasa aman dan nyaman. Dalam dokumenter ini, kami mencoba mewawancarai 8 mahasiswa
untuk mengetahui pandangan mereka seputar pemahaman mengenai ketidakadilan gender terhadap kasus penanganan kekerasan seksual. Kalau menurut aku kekerasan seksual itu kayak tindakan seksual yang dilakukan oleh orang lain dan bikin kita nggak nyaman tanpa concern kita sendiri. Nah kalau kekerasan seksual itu nggak cuma bisa lewat tindakan tapi bisa juga lewat verbal, kayak misalnya komen atau mungkin dari ucapan kita, itu bisa jadi kekerasan seksual juga. Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh orang lain kepada suatu individu yang berkaitan dengan seksualitas, dan hal itu tidak menyenangkan individu tersebut. Menurut aku sendiri, kekerasan seksual adalah sebuah tindakan seksual dengan memaksa, melecehkan, dan mengancam. Menurut saya, pemahaman saya tentang kekerasan seksual itu adalah sebuah tindakan secara verbal maupun non-verbal yang melibatkan antara perempuan dan juga laki-laki. Jadi harus berbeda gender. Menyimpang yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan secara paksa dan tidak bertanggung jawab, dan tentunya juga sangat merugikan. Kekerasan seksual menurut saya adalah tindakan di luar batas atau bentuk penyimpangan yang merugikan salah satu pihak, baik fisik maupun non fisik, baik pada pria maupun wanita. Kekerasan seksual sih bisa terjadi pada siapa aja sih, mau dia perempuan, mau dia laki-laki. Bisa aja. Ya, tentu saja kekerasan seksual itu dapat terjadi baik secara oleh perempuan, laki-laki, ataupun anak kecil. Nah, bahkan laki-laki pun bisa mendapatkan kekerasan seksual seperti catcalling dari pihak laki-laki sesama laki-laki ataupun dari perempuan sendiri. Nah, begitulah. Iya, kekerasan seksual tuh bisa terjadi sama siapa aja, mau cewek, cowok, tua, muda, bahkan anak kecil, anak bayi pun juga bisa loh jadi korban kekerasan seksual gitu. Kekerasan seksual ini apa bisa terjadi tidak memandang gender? Bisa. Ya, karena menurut saya kekerasan seksual tidak memandang gender. Di kampus saya sendiri di BINUS University itu dulu di tahun 2021 pertengahan sempat ada kasus kekerasan seksual mahasiswanya. Dulu waktu itu udah sempat booming. Saya lupa namanya siapa, cuman kalau di searching coba di pertengahan tahun 2021 ada mahasiswa BINUS yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pelakunya itu laki-laki. Jika dilihat dari mata kepala saya sendiri sih belum pernah ya. Tetapi kalau mendengar rumor-rumor dari kampus, saya pernah mendengarnya. Pernah? Pernah. Iya, percaya nggak? Pernah tahu? Pernah nggak menemui kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus? Enggak, kalau di kampus. Tidak. Di lingkungan kampus sejauh ini banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi. Seperti contohnya mahasiswa, antar mahasiswa, kemudian dosen kepada mahasiswa, dan itu dilakukan bahkan bisa dianggap seperti umum, padahal itu sangat merugikan dan sangat-sangat tidak baik ya, dan sangat berbahaya karena kampus itu sebagai tempat pendidikan. Namun sangat disayangkan kasus-kasus tersebut terjadi begitu saja. Dengar miris ya terhadap pelaku atau oknum yang melakukan itu. Apalagi kalau misalnya oknum atau pelaku itu dia punya jabatan yang penting lah di dunia kampus, nggak bisa ditoleransi lagi sih. Untuk di dalam lingkungan kampusnya sendiri itu sih belum pernah kejadian, tapi di luar lingkungan kampus itu pernah ada. Dan kekerasan seksual sih nggak bisa ditoleransi juga sih.
menurut aku sangat disayangkan apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus. Karena seharusnya lingkungan kampus itu adalah tempat yang berkembang dan tempat yang aman untuk kita belajar. Ya sangat mengkhawatirkan ya karena mengganggu kenyamanan masyarakat kampus itu sendiri. Kampus tapi bisa ada kekerasan seksual gitu, itu tuh berarti kualitas mahasiswanya nggak sih? Bisa jadi. Terus juga kenapa bisa begitu, berarti di situ keamanannya kurang banget. Oke, keamanan kurang. Kegiatan tersebut harus dikecam dan pelakunya harus ditindaklanjuti serta mendapat hukuman yang setimpal. Bahaya banget sih, kayak misalnya kampus itu kan tempat kita mengenyam pendidikan ya. Kebayang gak sih kalau misalnya tempat yang kalian pakai nih buat belajar, terus ada kejadian kayak gitu dan kalian merasa nggak aman, kan belajar kita jadi kayak nggak tenang gitu gak sih? Mungkin melapor ke pihak kampus atau pihak berwajib. Tentunya korban harus mendapatkan pendampingan yang tepat, lalu mendengarkan berbagai keluh kesah dan ceritanya. Setelah itu kita bisa melaporkannya ke BEM yang setingkat fakultas agar hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan sesuai prosedurnya. Kalau menurut aku ya, kalau kalian misalnya nih mengalami, amit-amit ya, kalian misalnya mengalami kejadian kayak gitu di kampus atau mungkin di sekolah, kan mungkin bisa cerita ke teman terdekat kalian meskipun agak susah ya, atau mungkin kan bisa lapor langsung nih ke tenaga pendidikan. Nah kalau misalnya kalian nggak ditanggepin atau mungkin penanganannya kurang, kan bisa pakai cara yang paling sering digunain nih sekarang nih, yaitu viralin di sosial media. Nah kan kalian udah sering banget kan dengerin kayak kasus-kasus kekerasan seksual yang mulai di-up lagi di beritanya gara-gara viral di medsos. Nah kalian mungkin bisa pakai cara itu. Kalau saya sendiri untuk sebagai seorang laki-laki dan juga umurnya sudah tidak bisa dibilang sebagai anak-anak sih rada sedikit sulit ya, soalnya perlindungan dari pemerintah sekarang itu adanya di KPAI untuk perempuan dan juga anak-anak saja. Untuk laki-laki sih belum ada. Jadi cara satu-satunya mungkin bikin viral di media sosial supaya pemerintah sadar. Ketika menghadapi kekerasan seksual, terlebih dahulu kita menghibur dan mendengarkan tentang apa yang terjadi kepada korban tersebut. Yang kedua yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Namun jika pihak berwajib tidak bergerak, kita bisa melakukannya dengan memviralkan di media sosial. Nah, menurut saya itu lebih efektif karena dengan begitu kampus akan segera bertindak karena itu sudah tersebar dan tentunya sangat menjelekkan nama universitas itu sendiri. Pemahaman mahasiswa terkait ketidakadilan gender terhadap penanganan kasus kekerasan seksual pada wawancara sebelumnya menunjukkan respon yang sama dengan hasil kuesioner yang kami lakukan terhadap 40 responden mahasiswa Jakarta dan Semarang. Dalam pemahaman terkait apa itu kekerasan seksual, sebanyak 39 mahasiswa di antara 40 responden memahami mengenai definisi kekerasan seksual. Namun, ketika responden ditanya mengenai apakah mereka mengetahui kekerasan seksual yang terjadi di dalam kampusnya, sebanyak 57,5% mahasiswa menyatakan bahwa mereka mengetahui kekerasan seksual yang terjadi di kampusnya, sedangkan 42,5% lainnya tidak mengetahui hal tersebut. Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang paling sering diketahui adalah pelecehan secara verbal, pelecehan secara fisik, perkosaan, hingga pelecehan melalui sosial media. Selanjutnya, kami juga mengulik pandangan dari para mahasiswa terkait penanganan kasus kekerasan seksual di setiap kampus. Tak hanya itu, berbagai pendapat lainnya dari para mahasiswa terkait perbedaan penanganan kasus kekerasan seksual antar perempuan maupun laki-laki juga turut dibicarakan. Biasanya soalnya tuh yang lebih banyak ditemuin itu kayak kekerasannya tuh ke perempuan kan? Korbannya perempuan.
Jadi kayak yang difokusin tuh kayak lebih ke perempuan, padahal yang laki-laki tuh kayaknya juga sebenarnya harus difokusin. Oke. Pelecehan seksual itu kerap kali terjadi pada perempuan, sedangkan pada laki-laki di luar sana mungkin saja terjadi, tetapi masyarakat menormalkan hal tersebut sehingga masih dianggap biasa saja oleh masyarakat. Menurut saya sih kekerasan seksual itu bukan salah korban, nggak pakai pakaian tertutup atau apa, tapi emang kesalahan dari pelakunya aja sih, emang dia yang otaknya tuh nggak bisa dijaga. Ya, bisa kita lihat ya, kekerasan seksual itu tidak hanya hanya wanita saja, namun laki-laki juga kerap mengalaminya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya. Bahkan banyak sekali pria-pria mengalami kekerasan seksual, mereka takut untuk melaporkannya karena dianggap disepelekan. Masa sih laki-laki bisa mendapatkan kekerasan seksual? Menurut saya kekerasan seksual pada wanita, mekanisme pelaporannya lebih tersusun dan terfasilitasi, sedangkan pada laki-laki belum. Kasus kekerasan perempuan itu cenderung lebih banyak dan lebih disorot oleh media dibanding kasus kekerasan kepada laki-laki. Tidak tahu. Tidak. Saya sendiri belum tahu, namun sesuai prosedur jika kita mengalami kekerasan seksual, kita bisa melaporkannya di Komnas Perempuan. Kalau buat prosedur atau ketentuannya aku kurang tahu sih. Tapi kalau zaman sekarang cara yang paling sering dipakai itu ya tadi tuh yang diviralin di sosial media, terus banyak orang yang tahu, banyak orang yang nge-like, banyak orang yang share. Nah, mulai dari situ pihak-pihak berwajib tuh banyak yang mulai menyoroti dan mulai dibahas tuh kasusnya Online gitu ya. Jadinya kurang tahu tentang sistem-sistem hal yang kayak gini, menyangkut kayak gini. Terus kalau misalkan kayak udah di posisi kayak kita yang jadi korban, pasti kita ngaduinnya juga takut kan. Terus benar-benar dipikirin caranya tuh gimana biar yang jadi korban tuh juga nggak terintimidasi. Untuk prosedur pengajuan untuk sebagai laki-laki sih saya tidak tahu ya, tapi untuk perempuan atau anak-anak bisa menghubungi Komnas KPAI. Sejauh ini saya tahu adanya komunitas kekerasan seksual di kampus ya. Komunitas tersebut berfungsi untuk seperti pendampingan mental, kemudian sharing session untuk perbaikan kepercayaan diri, dan juga pelaporan ke pihak wajib seperti kampus dan universitas. Nah, namun sejauh ini belum banyak orang yang tahu adanya komunitas tersebut karena kurangnya sosialisasi. Jadi menurut saya itu kurang optimal karena ketika seseorang itu mengalami kekerasan seksual, mereka tidak tahu di mana mereka harus bercerita. Nah, seharusnya ada sosialisasi dari komunitas tersebut. Untuk layanan konseling sendiri di BINUS University itu ada, cuman untuk kasus kekerasan seksual saya belum pernah nyoba laporin, dan juga dulu sempat yang kejadian itu pernah ada kekerasan seksual mahasiswa BINUS. Belum ada yang tahu sih itu dilaporin atau enggak, tapi sepertinya sih udah ditindaklanjuti. Kalau seperti itu konseling seperti kekerasan ini seharusnya sudah ada ya, seharusnya ini cuman untuk kinerjanya apakah sudah baik, buruk atau biasa saja itu saya belum tahu. Kalau buat layanan konseling di kampus aku, kebetulan aku kan jurusan psikologi ya. Jadi di beberapa saat itu ada yang namanya curhat day. Nah, di curhat day itu kita bisa curhat ke psikolog yang langsung tanpa membayar, dan itu bisa curhat apa aja, nggak cuma kekerasan seksual doang, bisa tentang masalah keluarga atau mungkin bisa juga tentang asmara. Banyak banget, pokoknya kalian semua tuh bisa cerita ke psikolog langsung tapi gratis gitu. Iya tahu, untuk di kampus sendiri ada untuk bimbingan konseling, namun untuk optimalnya kurang tahu karena saya sendiri belum pernah mengalami hal tersebut.
Saya belum pernah mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut, tetapi sepengetahuan saya pribadi, di BMKM itu ada kementerian khusus yang menangani hal tersebut. Di kampus saya sendiri ada unit layanan terpadu dan layanan cepat tanggap. Tetapi Ya udah deadline-nya soal optimal layanan tersebut masih belum, karena masih banyak kasus yang masih tertutup. Seharusnya sih nggak ada ya, karena kita kan sama-sama manusia, yang beda itu cuma jenis kelamin aja. Cuman kalau sekarang ini tuh buat lembaga pengaduan soal kekerasan seksual buat laki-laki tuh agak kurang ya daripada yang perempuan dan anak-anak gitu. Ini terdapat banyak perbedaan penanggulangannya karena di Indonesia sendiri kekerasan seksual itu kebanyakan dialami oleh perempuan. Jadi adanya yaitu Komnas Perempuan jika kita mengalaminya. Tapi untuk korban kekerasan seksual terhadap laki-laki belum ada. Tapi saya juga tidak tahu apakah laki-laki bisa melaporkannya ke Komnas Perempuan atau prosedurnya seperti apa, saya belum tahu. Tidak tahu, namun seharusnya tidak ada perbedaan untuk penanganan seksual pada korban laki-laki maupun perempuan. Untuk penanganannya sih kalau cewek dan juga anak kecil itu bisa menggunakan KPAI. Nah, yang sulitnya untuk di cowok dia harus lebih kayak pasrah sih enggak, cuman nggak tahu juga mau kemana selain bikin sesuatu yang viral di media sosial, tapi minusnya dia bakal kehilangan kayak harga dirinya atau apa karena masalah itu. Ada perbedaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan dan pada laki-laki. Penanganan kasus kekerasan seksual pada perempuan biasanya ada badan LSM yang menangani hal tersebut. Sedangkan pada laki-laki belum ada badan yang secara khusus menangani kasus kekerasan seksual. Ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan, seperti melakukan sosialisasi antar mahasiswa, bisa saja melibatkan pihak kampus atau dosen agar hal tersebut bisa lebih efektif. Penanganannya sendiri sih bisa dilakuin seperti kayak menggunakan webinar, seminar kayak gitu ya, walaupun emang ketidakadilan dalam penanganannya sih emang rada sulit dilakukan ini ya, soalnya kan komisinya aja cuman untuk perempuan dan juga anak-anak doang, untuk laki-laki emang belum ada. Mungkin untuk menyebarluaskan hal tersebut, mungkin dengan kampanye mengenai kekerasan seksual dan penanganannya, ataupun kampanye mengenai kesetaraan gender. Kalau kita sebagai mahasiswa ya, mungkin kita bisa ngadain kayak webinar atau mungkin acara-acara yang penyuluhan gitu ya, buat nge-blow up lagi nih soal kekerasan seksual. Selain itu kita juga bisa nih kayak nge-share di story Instagram atau mungkin di platform lain soal tragedi itu. Ya mungkin lebih ke sosialisasi baik secara langsung ataupun secara media sosial tentang tentunya seperti prosedur pelaporan yang banyak orang belum tahu sebelumnya. Itu bisa menjadi suatu wadah dan sosialisasi yang baru untuk mereka agar tidak kebingungan apabila ingin melaporkan ketika mengalami pelecehan seksual. Mungkin buat webinar besar dan dimasukkan di konten-konten sosial media, dan mungkin kedepannya bisa dimasukkan dalam pendidikan resmi. Sehubungan dengan ketidakadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sebanyak 52,5% menemukan perbedaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, sedangkan 47,5% sisanya
menjawab bahwa tidak menemukan perbedaan dalam penanganan kasus kekerasan seksual antar gender. Berikut beberapa bentuk perbedaan yang ditemukan oleh responden. Yang pertama, ketimpangan dalam lembaga. Terhadap korban perempuan, terdapat Komnas Perempuan sebagai lembaga perlindungan, sedangkan belum ada lembaga khusus bagi laki-laki. Selanjutnya, korban kekerasan seksual yang mayoritas adalah perempuan mengakibatkan kasus pada korban laki-laki sering diragukan mengenai kemungkinan sebagai korban kekerasan seksual. Kemudian, responden juga menyebutkan beberapa bentuk upaya yang dapat dilakukan mahasiswa dalam menyebarluaskan pemahaman terkait kasus kekerasan seksual. Antara lain, yang pertama melalui poster, flyer, banner, slogan, kemudian melalui kuliah umum, seminar, kemudian melalui podcast, kemudian keempat melalui media sosial, kemudian yang kelima melalui edukasi dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian melalui peraturan kampus, dan yang terakhir melalui pemberian sanksi terhadap pelaku. Dalam konteks penelitian ini, mahasiswa Jakarta dan Semarang dapat dinilai cukup sadar terkait isu ketidakadilan gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus mereka. Namun, disayangkan para mahasiswa sendiri masih belum mengetahui dengan jelas prosedur pengaduan apabila menghadapi kasus kekerasan seksual. Hal ini dimungkinkan dapat terjadi pula karena kurangnya sosialisasi pihak kampus terkait penanganan kasus kekerasan seksual. Terkait dengan adanya perbedaan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual tersebut, para mahasiswa dapat dikatakan sadar mengenai hal tersebut. Mayoritas para mahasiswa sepakat bahwa timpangnya lembaga resmi yang menanggulangi kasus kekerasan seksual pada laki-laki menandakan ketidakadilan pada penanganan kasus kekerasan seksual itu sendiri. Selama ini, para mahasiswa hanya mengenal berbagai badan resmi seperti Komnas Perempuan, Kemen PPA, KPAI, dan sebagainya, yang kemudian membuat sebuah tanda tanya baru, kemana para korban kekerasan laki-laki harus berlindung. Tingginya kasus kekerasan seksual sebaiknya diikuti dengan penanganan yang optimal dan tidak timpang antar gender. Bagaimanapun, korban kekerasan seksual perempuan maupun laki-laki juga merasakan efek emosional maupun psikologis yang sama. Berbagai upaya mahasiswa pun terus dilakukan terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus mereka, baik dalam bentuk sosialisasi, poster, slogan, dan sebagainya. Harapan ke depan dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman terus dilakukan. Tak hanya itu, penanganan yang adil dan baik pada korban kekerasan seksual perempuan dan laki-laki diharapkan dapat terwujud agar semua penyintas korban kekerasan seksual mendapat perlindungan, penanganan, maupun pemulihan yang setara.